Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga amal ibadah kita semakin hari semakin baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan tentang masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Ada pertanyaan di mana letak bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah, padahal pada saat imam membaca surat Al-Quran itu makmum harus memperhatikan? Mohon penjelasan. Jawab, untuk menjawab persoalan yang saudara tanyakan, sebaiknya perhatikanlah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Ibadah. Al-Badah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha sakulat alaihi qira'atu wa lam sarafa wa inni arakum taqra'una qira'a imamakum qala qulta ya Rasulullah wallahi qala la taf'alu ila bikumil Qur'an. Dari Ubadah ia berkata, Rasulullah SAW sholat subuh, orang-orang yang makmum nyari bacaannya. Setelah selesai sholat, lalu beliau menegur, aku kira kamu sama membaca di belakang imammu. Kata Ubadah, kita sama-sama menjawab ya. Rasulullah SAW, demi Allah, benar begitu. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Qurni dan Al-Baihaqi dari Ibadah. Hadis ini menegaskan bahwa ketika imam membaca dengan nyanyi, maka makmum tidak membaca sesuatu di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Dengan demikian, ketika imam membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran dan surat Al-Fatihah, makmum tidak diperkenankan membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Namun kemudian muncul masalah, yaitu kapan membaca Al-Fatihah bagi makmum itu? Apakah pada saat imam membaca Al-Fatihah atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Yakni pada saat imam membaca Al-Quran, bagaimana pula cara membacanya? Apakah nyaring atau tidak bersuara? Nah, untuk ini dijawab oleh hadis berikut. Man Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqra'una fi sholatikum khalfal imam wal imam yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi Fatihatil kitab fi nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu dalam sholatmu membaca dengan nyaring di belakang imammu, padahal imam itu membaca dengan nyaring? Janganlah kamu mengerjakannya. Mengapa seseorang dari kamu membaca Fatihatul kitab Al-Fatihah pada dirinya dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Anas. Hadis yang terakhir ini menyatakan bahwa makmum hendaknya membaca Fatihah di belakang imam dengan suara sir, yakni dengan suara rendah pelan, hanya didengar sendiri.
Dalam hadis tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai kapan makmum itu membaca Al-Fatihah, namun melalui hadis itu pula kita dapat memahami bahwa waktunya untuk membaca Fatihah itu sebaiknya adalah pada saat imam membaca surat Al-Fatihah atau di sela-sela imam membaca ayat-ayat dari surat Al-Fatihah itu. Sedang pada saat imam membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam. Selanjutnya, perlu kita teruskan bahwa bacaan hadis yang disebut di atas memberikan dukungan sebagai berikut. Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam apabila keras bacaannya, maka jangan kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara kita membaca Fatihah pada sholat ketika menjadi makmum. Jadi waktu imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah juga, tapi pelan-pelan atau sir, dan tidak boleh mengganggu konsentrasi imam. Jadi kita ini kalau sholat itu membaca tidak boleh sampai kedengaran tetangga kita karena mengganggu. Nah, kita ini cukup membaca yang didengar kita sendiri. Nah, ketika imam sudah membaca suratan, itu kita juga tidak boleh baca apa-apa lagi, konsentrasi mendengarkan bacaan imam. Apalagi terutama yang di belakang imam itu tugasnya adalah memberitahu kalau imam bacaannya lupa atau salah. Jadi ketika imam bacanya salah, yang di belakang itu siap untuk membenarkan, tidak membaca sendiri, tidak baca Fatihah. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.